Salam, kembali lagi bersama saya dan saat ini saya mau membagikan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Nah, mungkin Anda penasaran? Ayo teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu atau sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini, ayo dengarkan sampai habis. Nah, pertama sekali kita lakukan adalah mendoakan keuangan kita. Jadi artinya teman-teman semua atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau sahabat-sahabat yang setia mendengarkan video saya, pertama sekali yang kita lakukan adalah mendoakan. Artinya, kita ini dapat gaji, kita ini dapat uang atau penghasilan dari pekerjaan kita. Nah, perlu dulu kita tahu bahwasanya itu bukan karena kekuatannya kita, bukan karena kehebatannya kita, tetapi kita tahu, kita perlu syukuri sama Tuhan, bahwasanya itu berkat dari Tuhan. Artinya, Dia memberikan kita berkat kesehatan, Dia memberikan kita berkat kekuatan, sehingga kita tidak sakit, sehingga kita tidak ada halangan atau kecelakaan atau apapun itu. Jadi perlu kita syukuri sama Tuhan. Tuhan, terima kasih saya bisa dapat gaji sebesar ini, saya bisa dapat penghasilan sebesar ini, semua karena berkat-Mu. Dan yang kedua adalah belajar disiplin membuat catatan keuangan Anda. Nah, biasanya kalau kita, teman-teman ya, biasanya kalau orang-orang yang tidak disiplin dengan keuangannya, dia tidak mau buat catatannya. Tapi saya terapkan di sini, harus wajib kita buat catatan keuangan kita. Kita tulis, berapa ini gaji saya dalam bulan ini, berapa ini penghasilan saya dalam bulan ini, dan bulan kedua, bulan ketiga, apakah menurun atau semakin naik. Nah, di situ nanti kita tahu. Bahkan bisa juga kita totalkan berapa penghasilan kita sebenarnya dalam 1 tahun. Kita tahu karena ada catatannya. Jadi disiplin aja membuat catatan keuangan Anda. Ketiga adalah belajar disiplin mencatat uang masuk dan mencatat pengeluaran. Jadi yang saya maksudkan ini tadi kan ada uang masuk gaji kita dalam per bulan ya. Misalnya dapat 5 juta deh ya kan. Jadi kebanyakan orang-orang ya yang tidak disiplin, dia tidak mau menulis berapa pengeluarannya, dia tidak mau, sehingga nanti akhir-akhirnya dia tidak tahu kemana saja uangnya. Dia nggak ngerti berapa pengeluarannya untuk ini, berapa pengeluarannya untuk itu. Nah, jadi kita ajarin di sini, kita harus mencatat dulu uang masuknya dan juga kita mencatat pengeluarannya. Kenapa? Pertama sekali, kenapa kita harus mencatat itu? Biar tahu kita berapa sisa keuangan kita. Dan kedua, biar tahu kita berapa pengeluaran kita. Nah, dan kemudian biar tahu kita apakah lebih besar pengeluaran kita bulan ini atau lebih besar bulan depan, atau bulan ini lebih besar tapi bulan depan dia kecil ya. Jadi di situ nanti kita melihat ya, di situ nanti kita melihat di mana perbandingannya, dan di situ nanti kita mulai bijak mengelola keuangan itu. Dan yang keempat adalah jangan lupa memberi persepuluhanmu di rumah Tuhan. Nah, saya ini tadi udah ingatin, pertama doakan keuangan Anda. Dan yang keempat ini adalah
jangan lupa memberikan persepuluhanmu sama Tuhan. Artinya, jika kita setia memberikan itu, jika kita bawa persepuluhan di rumah Tuhan, Tuhan memberkati kita loh. Ini saya lakukan sendiri. Dan berkat itu semakin datangnya dari mana-mana saja. Berkelimpahan, berkecukupan. Bahkan yang nggak pernah kepikiran, ya bisa datang gitu loh. Ya artinya kita memberikan persepuluhan ini bukan karena hal yang wajib ya, bukan karena peraturan-peraturan gereja yang sudah ada, bukan. Tetapi memang niat hati kita ikhlas dan tulus memberikannya di sana. Dan kita tahu kata Alkitab yang tertulis di Maleakhi, katanya kalau kita membawa itu, kita kata Tuhan, ujilah aku kalau aku tidak mau memberkatimu, ujilah aku kalau aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kamu. Nah itu dia, kasih persepuluhanmu di rumah Tuhan, dimanapun kamu gereja ya. Yang kelima, belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Nah ini kebanyakan kita sepele dengan hal-hal yang kecil, sepele kita dalam hal-hal dia masalah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Jadi di sini kita memulai dari hal-hal yang kecil lah. Kita harus perhatikan, kita harus disiplin, jangan kita sepelekan perkara-perkara yang kecil. Nanti kalau kita udah setia dalam perkara kecil, kata firman Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar lagi. Tetapi kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, kata firman Tuhan, bagaimana mungkin bisa dipercayakan sama kita perkara yang besar? Jadi itu dia yang pertama, yang intinya di situ kita harus setia dalam perkara kecil dulu ya. Kalau juga peribahasa mengatakan sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi artinya ya dari kecil dulu, jangan langsung yang besar. Nah, itu dia. Yang keenam, Tuhan memberkati dan menghargai orang yang setia dalam perkara-perkara kecil. Ternyata Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, yang teliti dalam perkara-perkara kecil. Tuhan memberkati, Tuhan menghormati mereka, Tuhan menghargai mereka. Jadi sehingga dari kecillah datang yang besar. Tidak pernah ada itu, tidak pernah kita lihat dari besar ada yang kecil, enggak. Dari yang kecil maka lama-lama jadi besar. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari kita lakukan tips ini. Aku percaya akan keuangan Anda semakin bagus, dan aku percaya Tuhan akan memberkati saudara dan membukakan tingkap-tingkap langit bagi saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.